welcome to my channel. Yang baru di channel saya, jangan lupa like, komen di bawah sini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tahu ketika aku upload video-video terbaru aku. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Angelina Ende. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dimanapun kita berada. Ingat, jaga kesehatan, harus pakai masker ya, dan cuci tangan dimanapun kita pergi, atau kalau pulang di rumah harus cuci tangan dengan bersih. Nah, maaf banget hari ini aku tuh harus pakai masker karena di sini tuh nggak bisa ya teman-teman. Kalau kita lagi duduk atau ambil video, ambil foto itu harus pakai. Kalau kita buka, kita akan bayar 5 juta dolar ya, 5 juta dolar Hong Kong ya guys. Kalau uang Indonesia itu sekitar berapa ya, sekitar 10 juta. Mahal kan? Itu gaji 1 bulan. Ya, itu parah banget di sini karena ya di sini tuh ketat banget. Jadi peraturannya makin ketat gitu. Jadi maaf banget, jadi aku harus pakai masker kalau aku ngomong, jadi gak bisa lihat muka aku deh. Oke, kembali to the point. Hari ini aku mau cerita ya, satu cerita yang sangat viral, yang aku lihat di sosial media, aku baca juga. Seorang anak yang gugat ayahnya itu sekitar 3M, itu 3 miliar. Wow, itu banyak banget ya. Aku sih gini ya, gimana pun kesalahan bapak kita, orang tua kita itu tidak boleh kita itu menghakimi orang tua kita, atau apalagi kita pergi lapor mereka ke kepolisian ataupun di mahkamah gitu, karena itu salah satu dosa besar ya. Karena orang tua itu sudah memelihara kita, udah menjaga kita, udah membesarkan kita sampai sekarang, terus kita ada masalah sedikit atau masalah keluarga, lalu kita pergi untuk melaporkan mereka ke kepolisian atau di mahkamah. Nah, itu kayak hati seorang anak itu di mana gitu loh. Aku sebagai seorang anak ya sakit gitu loh, walaupun itu bukan siapa-siapanya aku, tapi aku lihat berita kayak gitu tuh prihatin, sedih, karena masa sih masih ada seorang anak yang harus seperti itu sama orang tuanya gitu. Jadi aku baca ceritanya ya guys, ini masalah rumah ya, ini katanya itu masalah rumah. Anak gugat ayah kandung sebesar 3 miliar di Bandung. Nah, ini di Bandung ya. Seorang anak nekat menggugat ayah kandungnya sendiri secara terdata senilai 3 miliar. Gugatan itu dilakukan gara-gara ini orang yang tulis juga gara-gara masalah rumah. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang bernama Dede terhadap Koswara ya, Koswara itu bapaknya ya. Dede diketahui merupakan anak kedua dari Koswara. Nah, kuasa hukum Koswara, Bobby Herlambang Sinegar menuturkan kasus ini memulai saat Dede menyewa sebagian rumah milik Koswara. Oh, misalnya gini kan, si anak itu mendirikan satu rumah di tanahnya orang tuanya gitu. Jadi dia itu jualan di situ guys ceritanya. Terus karena tanah ini mau dijual, mungkin bapaknya itu, si bapak Koswara ini mau jual tanah ini untuk membagikan harta ini kepada anak-anaknya semua. Jadi anak yang kedua ini mungkin nggak terima guys, akhirnya dia mau tanah itu jadi milik dia gitu. Dan karena dia nggak terima seperti itu, akhirnya dia laporkan ayahnya di pengadilan. Jadi dan ini kayak gimana ya, anaknya itu kok rakus banget ya.
Itu lu harus masih muda ya, kerja dong gitu loh. Maksudnya jangan terlalu harapkan harta orang tua. Sebagai anak itu harus kerja, jangan oh aku udah, orang tua gue udah punya harta, udah punya tanah, punya rumah, jadi aku udah nggak usah kerja. Nah terus tiba-tiba kan harus orang tua nggak kasih, terus kamu laporin, itu kan hal yang sangat salah sekali. Itu nggak boleh terjadi ya. Sebagai seorang anak, kamu tuh harus minta dengan baik-baik. Kalau memang kamu tuh nggak punya tanah, nggak ada tempat untuk buat rumah, itu diselesaikan secara keluarga. Itu pasti bisa lah di ngomongin. Nggak ada orang tua yang nggak berikan tanah sama orang tuanya, apalagi anak-anaknya nggak punya tempat ya. Itu nggak mungkin kalau bagi saya, pasti dikasih gitu loh. Tapi kan kamu kan punya saudara ya, pasti orang tua itu kan mau semuanya sama rata, dibagikan sama-sama mendapatkan harta dari orang tua kan, kayak gitu. Ya mungkin si anak ini nggak terima. Nah yang aku lihat ya, aku baca ceritanya, ini anak antara nomor 2 sama nomor 3 yang gugat bapaknya, satu perempuan satu lelaki. Jadi sebelum mereka gugat bapaknya di pengadilan, anak ketiga ini meninggal, yang cewek kemarin meninggal tanggal 18 gitu loh. Itu kayak salah satu kayak dosa ya mungkin. Oh tiba-tiba dia mati karena perbuatan seperti ini, karena aku dengar ya dia stop jantung. Anaknya si bapak ini stop jantung yang cewek gitu loh, dan akhirnya dia mati. Jadi aku lihat juga beritanya tadi meninggal. Terus bapaknya dikasih tahu bahwa anaknya yang nomor 3 yang gugat dia ke pengadilan itu meninggal. Si bapak itu kayak kaget gitu loh. Maksudnya orang tua mana sih yang lihat anaknya meninggal tiba-tiba, dia kayak kaget banget gitu loh. Akhirnya anak yang lain itu yang bawa dia di pengadilan itu, yang antar dia, yang temanin dia itu menenangkan gitu. Maksudnya berusaha untuk dia nggak dengar berita itu supaya si bapak ini bisa tenang. Di anak-anaknya yang bawa dia ke pengadilan itu, yang antarin dia, berusaha untuk membuat bapak ini nggak sedih gitu loh. Nah lihat anaknya aja meninggal, dia itu sedih loh. Nah kenapa sih si anak kok tega melaporkan orang tuanya ke pengadilan sampai pakai pengacara segala? Itu loh, harta itu loh milik orang tua loh, bukan milik kamu gitu loh. Maksudnya tega banget kamu lakuin itu sama orang tua kamu sendiri. Dan ini menurut aku ini salah satu contoh ya buat kita semua di luar sana yang masih punya orang tua, yang punya orang tuanya yang punya tanah. Kalian itu jangan melakukan hal seperti ini, karena ini hal yang sangat benar-benar Tuhan tidak mau terjadi gitu loh. Orang tua itu adalah orang yang sangat luar biasa dalam hidup kita gitu loh. Jadi kita jangan sampai kita sudah besar itu menyakiti mereka, menyakiti perasaan mereka, menyakiti hati mereka. Aku udah nggak punya orang tua aku udah meninggal semua, udah di tempat Tuhan. Jadi aku lihat seperti ini sedih, kenapa orang yang masih punya orang tua melakukan hal ini sama orang tuanya. Jadi aku prihatin, sedih sih, karena aku tuh merasa sendiri, aku tuh kerja nggak mengharapkan tanah orang tua, nggak mengharapkan harta orang tua, karena orang tua aku juga bukan orang kaya ya, orang miskin, jadi nggak ada harta. Jadi aku tuh kerja dari kecil, memang kerja keras untuk masa depan sendiri, jadi nggak terlalu mengharapkan harta orang tua gitu loh. Jadi bagi anak-anak di luar sana, jangan jadi anak durhaka, jangan jadi anak yang regis banget, jangan jadi anak yang nggak punya hati, perasaan gitu loh. Kamu udah besar, sebenarnya kamu tuh harus kerja untuk mendapatkan uang, rezeki, bisa beli tanah lagi gitu loh. Kalau kamu masih punya kaki yang sehat, masih punya kaki yang normal, masih punya tubuh yang sehat, ya kerja gitu loh.
Jangan karena orang tua nggak kasih kita tanah, nggak kasih kita harta terus kita laporin. Itu salah satu hal yang salah banget. Dan sampai-sampai ya netizen itu komennya itu, wah, aku tuh baca ya aku tuh kan kepo ya guys, aku tuh baca komen-komennya netizen tentang masalah ini kan. Pokoknya itu kejam-kejam semua gitu loh. Kata-kata netizen itu pada ada yang sumpah-sumpahin si anak gitu. Pokoknya semua itu netizen semua itu nyalain si anak, nggak nyalain orang tua. Kalau aku sendiri juga begitu, tapi aku nggak mau menghakimi ya, karena kita belum tahu benar masalahnya seperti apa. Kita nggak tahu seperti apa masalah, kita hanya melihat saja di sosial media kan. Semua sosial media itu nggak semuanya 100% benar gitu kan. Namanya orang kan kalau udah dengar berita tuh langsung wow gitu kan, kita nggak tahu. Jadi salahnya nanti kita menghakimi orang itu salah, kita yang dosa sendiri. Jadi itu aku nggak mau menghakimi, tapi mungkin aku kasih kayak salah satu kayak motivasi atau contoh buat kita semua yang masih punya orang tua yang dibagikan harta sama orang tua itu. Ingat ya, jangan sampai melakukan hal yang sama seperti ini ya. Buat anak-anak muda yang masih bisa kerja, ayo kerja, jangan harapin harta orang tua. Kerja semangat untuk mencari rezeki gitu loh ya. Itu aja dari saya guys. Pokoknya semoga masalah ini jadi contoh buat kita semua, termasuk aku juga. Walaupun aku udah nggak punya orang tua, tapi ini salah satu contoh buat kita, buat anak-anak kita juga ya yang udah punya anak. Ini contoh yang sangat berharga buat kita semua. Oke, jangan lupa ya teman-teman, subscribe ya, like, comment, and share kalau dibantu. Oke, terima kasih banyak buat semuanya dimanapun berada. Apalagi keadaan sekarang di Indonesia banyak sekali musibah, banyak sekali tempat-tempat yang kena musibah ya. Kita doakan negara kita aman, damai, dan pemimpinnya juga sehat selalu ya. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Dadah, bye bye guys.